Selamat datang di dunia novel. Episode 6244 Nama Terkenal Chu Feng. Tidak lama setelah Chu Feng dan Jie Shanxian pergi, gerbang penghalang dari sekte abadi 7 alam terbuka, dan sekelompok orang keluar. Mereka semua mengenakan jubah roh dunia putih, dipimpin oleh 3 orang. Mereka adalah seorang wanita muda, seorang lelaki tua, dan seorang lelaki paruh baya. Dan dapat dilihat dari mata ketiga orang tersebut bahwa tidak peduli bagaimana wajah mereka, ketiganya adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pria paruh baya itu melihat sekeliling dan kemudian memandang wanita itu. "Mengapa kamu tidak meninggalkan orang itu?" Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya wanita itu, tetapi juga pria tua itu tampak gugup. Jelas sekali bahwa mereka berdualah yang mengeluarkan suara menghina di dalam gerbang penghalang tadi. Setelah mereka berdua dengan mudah menyempurnakan mimpi ungu naik ke surga di Jie Shanxian, mereka menyadari bahwa Jie Shanxian tidaklah sederhana, jadi mereka memberitahu pria parubaya itu untuk datang ke sini. "Tuan, dia pergi setelah penyulingan, dan dia pergi dengan sangat cepat," wanita muda itu menjelaskan. Jie Shanxian memang berjalan cepat. Sebelum wanita dan laki tua itu pulih dari keterkejutannya, Jie Shanxian telah pergi dengan sangat cepatnya. "Apakah kamu masih ingat seperti apa rupanya?" Pria paruh baya itu bertanya. Wanita itu tidak berani ragu dan dengan cepat melepaskan kekuatan penghalang hingga membentuk penampilan 2 orang. Itu adalah Jie Shanxian dan Chu Feng. Itu hanya penyamaran. Penampilan biasa ini mungkin disamarkan. Wajah lelaki paruh baya itu menjadi semakin cuek, sedangkan perempuan dan lelaki tua itu menjadi semakin ketakutan, begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka juga tahu bahwa mereka telah gagal dalam tugas mereka. Namun pada akhirnya, pria paruh baya itu tidak marah, melainkan memerintahkan, "Cari mereka, tapi jangan bersuara. Begitu kamu menemukannya, segera laporkan keberadaan mereka kepadaku." Setelah mengatakan ini, semua spiritualis dunia di belakangnya segera berangkat, termasuk wanita muda dan pria tua itu. Sedangkan untuk pria paruh baya, dia berjalan ke suatu tempat di sebelah bunga ungu yang halus, membungkuk dan mengambil beberapa, dan mencampurkannya setelah dimurnikan. Matanya serius tapi ada sedikit kejutan. Chu Feng dan Jie Shanxian akan ikut bersenang-senang. Ini mudah, lagi pula, jalannya penuh dengan orang-orang yang ikut bersenang-senang, dan jika Anda hanya bertanya-tanya, Anda akan tahu kemana Anda harus pergi. Ada semakin banyak orang di jalan, jadi tentu saja saya memanfaatkan situasi ini untuk menanyakan situasi spesifiknya. Penyelidikan ini juga memberi tahu saya. Klan surgawi Huangfu memang merupakan kekuatan yang awalnya menduduki area tertutup di selatan dunia. Klan surgawi Huangfu dan sekte abadi 7 alam keduanya lahir baru-baru ini. Seolah-olah mereka sepakat untuk dilahirkan pada waktu yang sama. Klan surgawi Huangfu bahkan pergi dari sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak 9 surga, tetapi hasil akhir mereka tidak terlalu bagus. Karena itu, dia diejek oleh sekte abadi 7 alam, dan kedua kekuatan juga bentrok karena ini. Pertarungan itu sangat menggemparkan. Meskipun tidak ada pemenang, ada para penggarap dewa surgawi dan spiritualis dunia naga langit di kedua sisi. Hal ini secara langsung membuat orang lain menyadari bahwa kedua raksasa ini memang sesuatu yang tidak boleh mereka sakiti. Namun orang-orang hanya mengetahui bahwa kedua kekuatan ini masing-masing dipimpin oleh para penggarap dewa surgawi dan spiritualis dunia naga langit. Mereka tidak tahu apa bidang spesifiknya. Adapun klan surgawi Huangfu, mereka tidak mengetahui detail apa yang terjadi kali ini.
Yang saya tahu hanyalah klan surgawi Huangfu menyampaikan berita bahwa ada harta karun untuk dibagikan kepada semua orang, dan semua orang yang terlibat akan mendapat manfaat. Tapi saya tidak tahu apa harta spesifiknya atau apa manfaat spesifiknya. Sederhananya, setelah bertanya dalam waktu lama, Chu Feng tidak mendapatkan petunjuk yang berguna. Aduh, saudara ini. Tahukah kamu siapa junior terkuat di antara kultivator masa kini? Siapa yang mengalahkan junior klan surgawi Huangfu di puncak 9 surga? Saat terbang di udara, seorang pria dengan mulut lancip dan pipi monyet bertanya pada Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak menemukan informasi berharga apapun, sebagian besar informasi diberitahukan oleh orang ini. Tapi sebelum Chu Feng bisa menjawab, banyak orang di antara orang-orang yang bepergian bersama mulai berbicara. Siapa yang tidak mengetahui ini? Aku sudah mendengarnya sejak lama. Dia adalah pria bernama Chu Feng. Mendengar hal tersebut, pria bermulut tajam berpipi monyet itu tersenyum bangga. Chu Feng ini memang bukan rahasia lagi sekarang, tapi tahukah kamu mengenalnya? Dan tahukah kamu seperti apa rupanya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat mengamati situasi di luar. Berita tentang Chu Feng datang dari dalam klan surgawi Huangfu. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa itu berasal dari sekte abadi 7 alam. Bagaimanapun, sekte abadi 7 alam, sebagai sekte spiritualis dunia, kemungkinan besar memiliki sarana untuk mengamati dunia luar. Tetapi orang-orang seperti mereka baru saja mendengarnya dan tentu saja tidak mengetahui detail spesifiknya. Dikatakan bahwa Chu Feng ini kejam dan tidak manusiawi. Siapapun yang melihatnya akan dicungkil matanya. Hei, Chu Feng, aku tidak menyangka kamu begitu terkenal di antara ras kuno, dan reputasimu begitu kejam. Egi berkata sambil tersenyum menggoda. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak masuk akal? Saya berpikir dalam hati, klan surgawi Huangfu sebenarnya bukan apa-apa. Ini jelas merupakan upaya jahat untuk mencorengnya. Pipi monyet bermulut tajam terus berbicara, dan masih menatap Chu Feng. Saudaraku, cepat atau lambat dunia ini akan terbuka sepenuhnya, dan kita juga akan memiliki akses keluar. Dan ada reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di luar. Tidak dapat dihindari bahwa kita akan memiliki konflik dengan para kultivator seni bela diri saat ini. Saya melihat bahwa Anda juga seorang junior, dan Chu Feng juga seorang junior. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Jika kamu bertemu Chu Feng, kamu harus berhati-hati. Ingat, ketika kamu mendengar Chu Feng datang, larilah dengan cepat, tapi jangan lihat dia. Dan saya punya potret Chu Feng di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Lihat sekilas dan kenali dirimu dan musuhnya. Jika kamu bertemu seseorang di masa depan, kamu bisa berbalik dan melarikan diri. Saat dagu monyet bermulut runcing itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan. Oh, biarkan aku melihatnya, kata Chu Feng. Yang lain juga melihat ke sana, dan bahkan mereka yang berada jauh dan tidak terlibat dalam topik ini pun mendekat. Mereka juga ingin melihat seperti apa rupa orang yang mampu mengalahkan si jenius dari klan surgawi Huangfu ini. Semuanya, aku menghabiskan banyak uang untuk membeli ini. Kalau mau melihatnya tidak apa-apa, tapi harus mengeluarkan sejumlah uang kan? Kata monyet bermulut tajam. Kalau begitu aku tidak akan membacanya. Chu Feng melambaikan tangannya. Dia bukan idiot, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan uang untuk membeli potretnya sendiri? Namun ada seorang lelaki kuat berjanggut yang hadir, yang langsung menanyakan harganya. Setelah mendapat jawabannya, ia justru membayar. Sobat,
Apakah kamu ingin melihatnya sendiri atau bersama-sama? Tanya monyet bermulut tajam. Mari kita lihat bersama-sama. Jenggotnya cukup lebat, dan semua orang memujinya begitu dia mengatakan ini. Oke. Pipi monyet bermulut lancip itu tidak ragu-ragu dan langsung membuka gulungannya. Hanya melihat isi gulungan itu, Chu Feng terdiam, sementara Egi tersenyum lebar. Di gulungan itu, ada seorang pria berkulit gelap, berpenampilan garang, dan sangat jelek. Jelek sekali? Ini lebih jelek dari yang bermulut tajam dan berpipi monyet ini. Jelek sekali hingga tidak terlihat seperti manusia, lebih mirip monyet yang berjalan tegak. Mengapa Chu Feng ini jelek sekali? Tanya pria berjanggut itu. Jelek, agak jelek, tapi sangat galak. Jika nanti bertemu dengannya, mohon menjauhlah. Memang, dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Saya tidak menyangka kultivator masa kini bisa begitu kejam. Semua orang memandang Chu Feng, yang bukan Chu Feng, dan menunjuk. Saudaraku, ini adalah ilusimu sendiri tentang Chu Feng. Apakah kamu menggambarnya sendiri? Chu Feng mau tidak mau bertanya pada monyet bermulut tajam itu. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.